Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini telah hadir, selamat datang di podcast Tokoh Inspiratif Nusantara, yang pada episode ini telah hadir bintang tamu kita, seorang muda namun belum memiliki satu pengalaman yang luar biasa, yaitu memiliki satu jenjang karir yang luar biasa, dan dipercaya dalam satu perusahaan untuk memanage kurang lebih 38 outlet dan kurang lebih ada 1.000 karyawan. Dan juga di sini beliau adalah awal karirnya mulai dari jenjang creative head, kemudian general marketing, dan kemudian sampai kepada director marketing di dalam perusahaan, yaitu perusahaan Sek Asek, salah satu perusahaan di bidang laundry yang sangat terkenal di Indonesia ini. Dan ini telah hadir di tengah kita Ibu Sela Maharani. Terima kasih Pak Edi, salam kenal juga dengan Pak Edi, dan terima kasih sudah diundang di sini ya Pak ya. Di dalam podcast, salah satu podcast kita, yaitu salah satu tokoh inspiratif Nusantara. Ibu, pada kesempatan ini izinkan kami dari podcast ingin mengetahui lebih dalam selama ini orang mengenal Sek Asek gitu ya. Dari mungkin bahasa Prancis ya, atau orang mengatakan kalau salah itu kata-kata 5 a second ya, yang betul Sek Asek ya itu ya. Baik, mungkin bisa diceritakan Bu Sela riwayat sejarah berdirinya. Siap, thank you so much Pak Edi for this opportunity. Jadi memang banyak sekali yang pelafalannya macam-macam, ada yang Sasek, 5 Asek seperti itu. Sebenarnya kalau dilihat kan dari logonya ada angka 5. Nah, dalam bahasa Prancis angka 5 adalah Sek Asek, itu dari bahasa Prancis artinya 5 to dry kalau di translate ya secara literal ke bahasa Inggris. Jadi zaman dulu Pak, ini back to 1968. Nah, waktu awal pertama Sek Asek dibuka, kita itu memproses 5 bahan. Jadi price list itu bukan dari jenis pakaian, tapi dari jenis bahan. Ada silk, cotton, dan lain-lain seperti itu. Jadi 5 bahan yang bisa diproses pada saat itu. Tapi sekarang kan udah puluhan kali ya bahan itu Pak. Tapi angkanya kalau dikasih puluhan susah juga bahasa Perancis. Jadi tetap 5 aja gitu luar biasa. Hingga akhirnya sampai di Indonesia tahun 93 seperti itu Pak. Nah, selama ini kan Ibu dapat kepercayaan ya untuk memanage outlet yang begitu banyak di seluruh Indonesia. Nah, strategi apa Ibu untuk bisa mengawasi dari mulai Jakarta hingga di daerah-daerah yang jauh penjara ini? Memang ini membutuhkan a lot of hard work ya Pak ya. Tapi yang paling penting untuk memanage segitu banyak cabang dengan, kita kan kepulauan ya Pak, jadi itu kan tersebar di mana-mana seperti itu. Jadi memang butuh teamwork yang sangat kuat Pak. Nah ini sangat penting untuk koordinasi antar tim yang tepat dan juga komunikatif seperti itu Pak. Sehingga dari marketing, dari operation itu harus bekerja sama, harus harmonize untuk menghasilkan kinerja kerja yang baik. Saya ingin tahu kira-kira visi misi dari Sek Asek ini apa Bu? Jadi Sek Asek itu pertama mengedepankan kualitas Pak. Quality is everything. Dan Sek Asek itu juga sangat memperhatikan dengan perkembangan gaya hidup masa kini, sehingga kita pengen terus keep up dengan kebutuhan customer kita seperti itu Pak, dan terus improve untuk memberikan the best and premium quality. Saya ingin tahu juga, kan pasti di dalam pengembangan outlet itu terutama pengembangan outlet baru, pasti ada investasi, ada risiko yang akan kemungkinan terjadi. Dan juga melihat potensi ya dalam bentuk strength and weakness-nya. Saya yakin sebagai seorang director nih yang masih muda ini luar biasa, apa atau strategi bagaimana untuk bisa mendirikan satu outlet di mana outlet itu memang akan di-approve oleh owner. Prosesnya memang tidak mudah ya Pak ya, apalagi di era pandemi ini bukan hanya COVID tapi gaya hidup itu berbeda, kebutuhan berbeda, sehingga kita juga harus aware dengan kebutuhan yang shifting ini lumayan cepat menurut kami. Nah sehingga sebelum kita buka outlet ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama kita lihat demand Pak. Jadi data-data yang masuk ke kami seperti pertanyaan atau masukan itu kita keep, kita pelajari ini requestnya daerah mana saja yang terbanyak sih. Lalu kita survei di lokasi tersebut, apakah marketnya sudah terbentuk, apakah sudah dari perkembangan itu sudah bisa menjawab kebutuhan seperti itu. Lalu juga pasti kita juga analisa dari
kompetitor juga Pak. Kompetitornya bagus, ya. siapa segala macam kita melihat. Pertama, dan strength and weakness dari satu daerah betul, itu ya. Pak. Dan kita juga melihat perkembangan kota tersebut bagaimana atau daerah tersebut bagaimana. Itu kita perhatikan Pak, karena beberapa daerah ada pertumbuhannya sangat cepat sekali. Nah itu pasti kita langsung lirik tuh Pak. Nah ini kayaknya potensi bagus untuk bisnis seperti itu. Bagus. Kita mengetahui bahwa ini kan salah satu perusahaan jasa ya Bu ya. Lah, pasti membutuhkan tadi memanage orang, merekrut orang. Nanti di dalam program dari Seng Asek itu apakah ada dilakukan juga training khusus untuk para karyawan yang baru? Itu hal yang saya pribadi pun sangat bangga akan hal ini. Kenapa? Karena kita mempunyai in-house training seperti itu. Jadi in-house training ini sangat krusial untuk menjaga momentum ya Pak, momentum atau kinerja kerja perusahaan. Jadi training itu tidak hanya dari product knowledge. Kita juga training bagaimana berbicara sama customer, groomingnya bagaimana. Nah ini kita harapkan juga bisa menjadi salah satu nilai jual ya Pak, atau added value agar customer itu nyaman memilih Seng Asek sebagai brand premium laundry mereka. Seperti itu. Apakah ada semacam sistem reward dan otomatis ada punishment di situ kalau jadi hal yang mungkin sangat melanggar ketentuan perusahaan itu? Ada action reaction ya Pak katanya ya. Pastinya of course dengan kinerja kerja yang baik kita memberikan reward. Contoh misalnya bagi karya kita ada ini Pak, best outlet, kita juga ada karyawan terbaik seperti setiap tahun. Nah itu KPI-nya nanti jika memang tercapai itu kita memberikan reward. Rewardnya pun macam-macam Pak. Seperti itu. Ada yang kita berikan cash, ada yang beberapa bulan lalu berangkat sudah pulang dari umroh. Oh luar seperti biasa itu. Ya. Sekarang kan kita lihat makin banyak di kota-kota dan kebutuhan itu sangat apalagi yang mereka memakai pakaian yang seperti pakaian pengantin atau para artis itu kan cukup mahal khusus itu ya khususnya untuk menjaga ya istilahnya quality dari service yang diberikan itu apa Bu? Salah satu hal yang mungkin menjadi competitive advantage ini ya dari Seng Asek ini. Yang pasti Pak, sudah 30 tahun ya Seng Asek berdiri. Alhamdulillah kami ada perusahaan yang sustain di Indonesia. Nah ini pasti ada why-nya. Nah kami itu menekankan pada quality service. Luar biasa. Seperti itu. Nah, quality service ini mungkin boleh cerita sedikit ya Pak. Ada sedikit ini nih rahasia-rahasia dapur yang mau saya banyak juga boleh. Gitu ya. Tapi boleh sambil minum kopi podcast kita. Kita nyoba ini salah satu podcast khusus buatan kopi tokoh inspirasi Nusantara. Saya langsung melek nih Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi di Seng Asek itu kita terapkan 5 key methods agar setiap pakaian yang atau item lainnya yang di-deliver itu memang sudah layak untuk di-deliver. Pertama itu kita namanya diagnosa Pak. Oh baik. Ya, jadi kalau kayak pasien kan didiagnosa dulu sakitnya apa nih. Nah, sama pakaian itu juga perlu didiagnosa. Ini bahannya apa, kebutuhan cucinya apa dan lain-lain. Setelah itu jika ada noda itu nggak langsung masuk mesin cuci Pak. Kita treatment dulu di spot tersebut supaya lebih bersih dan setiap bahan itu setiap noda itu karakternya beda-beda. Ada yang bersihnya pakai air, bahan dasar air, ada yang bahan dasar minyak. Nah, setelah itu baru kita masuk ke proses washing. Ada laundry dan dry clean. Nah, setelah itu masuk pengeringan. Keringnya ini juga macam-macam Pak. Ada yang memang pakai dry, ada yang pakai dryer, ada yang pakai mesin khusus seperti itu. Nah, jadi kalau dilihat itu prosesnya ini step by step ini harus QC-nya harus ini Pak, harus terjaga. Nah setelah itu kita pressing aja, mesinnya ada 4 Pak. Ini jas PED ini mesinnya beda dengan yang di rumah seperti itu. Nah yang terakhir yang tidak kalah penting adalah quality controlnya. Kalau misalnya ini masih lecek nih atau masih ada noda, balik lagi Pak proses yang dibutuhkan, dicuci lagi atau disetrika lagi seperti itu, sehingga ketika 5 proses tersebut itu terlalui dan sudah lolos, baru kita akan deliver ke customer sehingga sempurna hasilnya. Ya. Baik, ini kan kita lihat sosmed yang sekarang ini ya Bu, bagaimana banyak pasti persaingan itu ya pasti ada ya di dalam dunia bisnis. Bagaimana
seorang director marketing ini ya untuk bisa memenangkan satu persaingan sehingga menimbulkan customer loyalty di sini. Yeah. Kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Nah jadi untuk menjaga customer loyalty, quality of course Pak. Nah quality ini tidak hanya pada produk tapi juga pada service. Servicenya itu bisa bermacam-macam dari yang dari frontliner juga harus menjaga kualitas bicaranya, yang dari head office pun harus menjaga quality untuk remind ke customernya. Beberapa yang kita lakukan adalah untuk top customer kita kasih hadiah ulang tahun Pak. Setiap bulan ulang tahun. Nanti saya coba cek Pak Edi ada di list apa enggak. Kayaknya Pak Edi masuk. Tinggal nunggu ya. Top 5 ini Indonesia. Seperti itu. Lalu juga nanti saya akan cerita lebih lanjut. Namun paling penting ini juga ketika ada komplain Pak. Nah ini harus ditangani dengan baik. Sehingga kita mendengar apa yang customer butuhkan, keluhkan itu kita mendengar. Jadi yang kita jaga juga namanya customer intimacy. Oh, luar biasa. Seperti itu. Beberapa promosi juga kita lakukan untuk apa sih? Biar customer seneng Pak. Seperti luar itu. Biasa, beberapa merchant itu kita ada promo khusus. Waduh, ini siapa tahu ya nih para audiens kita ya nanti di ujung kita sih nggak tahu Bu Sela akan memberikan gift surprise ya, gift surprise yang kita tidak tahu kalau mengikuti ini ya. Kami persilakan apakah stay tune di episode ini ya. Baik, Bu Sela, kita kan tahu Ibu tadi memulai satu hal yang memang diperlukan satu analisa untuk market ya. Kalau kita membuka market dan sebagainya, nah itu kira-kira kaitan tadi untuk bisa mendapatkan competitive advantage-nya dari perusahaan yang dipimpin oleh Ibu apa nih Bu? Ini rahasianya. Kalau boleh tahu nih. Bismillah ya Pak. Gitu. Ini kita spill sedikit ya Pak ya. Memang dari itu Pak kembali lagi saya kepada quality. Quality itu memang yang kita jual. Kenapa sih quality itu penting untuk saya tekankan berkali-kali gitu ya Pak ya. Karena kami ingin membuat customer itu juga trust dengan Sengasek Pak. Trust ini juga sangat banyak cara menjaganya seperti itu. Jadi kita menjaga kepercayaan customer untuk kembali lagi ke customer loyalty itu. Karena kalau misalnya sudah trust Pak, itu pasti kalau ke yang lain pasti itulah cara kita menjaga trust customer. Setiap saat selalu ya untuk menggunakan itu luar biasa. Setiap helai pakaian, bukan setiap customer, setiap helai pakaian itu memang membutuhkan perhatian khusus. Luar biasa. Jadi kita inginkan tadi customer competitive advantage yang dimiliki oleh Sengasek tadi betul-betul bisa menjadi loyalty customer tadi ya Bu ya. Nah, mungkin yang mungkin jadi pertanyaan sekarang ini bagaimana nih ya untuk bisa terus memaintain seperti tadi jangka panjang dengan perkembangan yang luar biasa kan model dan sebagainya. Saya kan lihat itu baju-baju para artis itu kan sangat desainnya luar biasa. Apakah itu alat-alat mesinnya itu bisa tambah Ibu ya. Nanti kita ini ya Pak. Apa mau diulang pertanyaan tadi Pak? Silahkan ya. Jadi memang ada beberapa hal nih Pak yang harus kita jaga dan kita tingkatkan Pak. Dengan perkembangan zaman ini kan fashion tuh makin aneh. Ada yang terbuat dari tumbuhan apa segala macam. Nah ini kita R&D-nya pun harus ikut aware dengan hal ini Pak. Untuk apa sih? Ya pastinya untuk biar customer happy ujung-ujungnya gitu loh. Supaya pakaian mereka tetap terjaga kualitasnya. Apalagi kalau yang dipakai untuk show seperti itu kan pasti membutuhkan khusus Pak, treatmentnya yang dan tinggi. Tidak ada lagi mungkin itu ya susah sekali one of a kind. Desainernya luar biasa ya. Betul seperti itu. Jadi 5 poin tadi memang harus diterapkan pada setiap pakaian Pak. Quality. Lalu juga kita secara machines dan program itu kita khusus Pak. Jadi gini, spill sedikit nggak apa-apa ya Pak ya. Silakan. Jadi mesin-mesin di Sengasek itu sudah terinstall program-program cuci. Contoh, jas itu programnya A, dress itu programnya B, kebaya C. Programnya apa sih? Cycle cucinya berapa lama? Temperature-nya berapa panas gitu. Nah, setiap pakaian itu beda-beda nyucinya Pak. Baik. Nah, sehingga ini harus kita terus kembangkan supaya kita juga nggak ketinggalan zaman, kan bisnis harus terus ngikutin kan Pak. Seperti itu. Justru ini sekarang ditanyakan sebenarnya masyarakat ingin tahu sebenarnya produk apa sih yang ditawarkan atau jasa apa yang ditawarkan yang kadang-kadang kita perlu mengetahui ya Bu.
Nah saat ini saya ngasih itu sangat lekat dengan pakaian ya Pak ya. Pakaian ini memang mencakup semua lah bisa dibilang dari wedding dress, kebaya, mau sesulit apapun, insya Allah bisa kita tangani Pak seperti itu. Namun ada lagi nih yang lain nih Pak, selain pakaian kita juga mencuci karpet, linens. Nah linens ini juga ada add-onsnya atau tambahan untuk anti dust mite atau anti tungau Pak. Bagus. Nah jadi kalau anak kecil suka mungkin ruam atau apa itu boleh tuh dikaji ada tuh. obat khusus iya, betul ada khusus untuk protection. Ini jarang tahu ini bahwa itu ada obatnya. Penting padahal itu Pak, apalagi termasuk untuk sajadah yang itu kan. Betul. Luar biasa, nah untuk karpet juga bisa untuk sajadah ya Pak. Jadi ibadahnya juga lebih khusyuk ya Pak ya kalau bersih itu. Lalu juga ada pencucian boneka dan juga bantal. Nah nanti kita akan tunjukkan di fotonya packaging bantal kita, packaging boneka kita itu kayak kita dapat boneka baru Pak. Kebetulan itu salah satunya saya adalah yang develop produk tersebut. Jadi kita pingin customer yang mencuci boneka itu kayak berasa dapat baru. Nah, this is the experience. Jadi harus ada special machine di situ. Betul. Nah ini salah satu added value kami Pak, bahwa kita ingin tuh serasa dapat barang baru kembali kan, kalau dapat baju baru seneng. Nah pengennya itu yang mau kita emotional value yang kita juga tambahkan di produk luar kita. biasa ini. Seperti itu. Nah mungkin satu lagi yang mungkin beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan banyak juga nggak apa-apa Pak, kok cuma satu. Beberapa ini yang pertama ini terutama setelah tahu ada produk yang diketahui oleh masyarakat terutama ini itu ada ciri khas khusus nggak, umpamanya servis yang diberikan seperti pick up and delivery. Apakah ada itu Bu? Pak Edi pernah pakai pick up delivery kok tahu Pak? Sementara dulu kalau dengar gitu. Berarti loyal customer nih guys gitu. Ya jadi sekarang kan online shopping atau online transaction itu sudah semua orang tuh lebih senang tuh menggunakan handphone ya Pak ya. Nah saya ngasih itu untuk menjawab kebutuhan tersebut, tinggal WhatsApp aja ke kita Pak, kita bisa termasuk yang karpet tadi kan besar sekali. Betul, nah bawa karpet besar 10 meter gimana naruhnya kan gitu. Jadi termasuk baju-baju yang spesial itu Pak. Custom gitu Jadi lebih mudah dan juga lebih cepat tanpa perlu repot seperti itu Pak. Nah untuk di area tertentu tidak ada delivery fee-nya Pak. Jadi delivery fee-nya gratis, tapi cucinya bayar. Tapi ongkosnya bisa free seperti itu luar biasa. Baik. Kira-kira apa yang bisa disampaikan ini ke audiens gitu Bu, kaitannya dengan berapa jasa pelayanan yang diberikan kepada sebetulnya customer Ibu yang sekarang belakang itu. Silakan mungkin Ibu. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh customer kami. Mungkin yang nonton ini juga terima kasih atas dukungannya selama 30 tahun ini kami bisa berkembang hingga saat ini tidak lepas dari doa support dan doanya, tidak lepas dari support para seluruh customer kami, termasuk yang sebelah saya ini ya Pak ya. Lalu juga mungkin saya ingin sedikit memberikan message about sustainability pada lingkungan ya Pak. Jadi saat ini dunia fashion itu menyumbang 90 ton limbah tekstil setiap tahunnya. Ini bukan jumlah yang kecil ya Pak. Nah ini patut menjadi awareness bagi kita untuk menjaga bumi, karena kita kan menurut saya kita semua itu responsible untuk sustainability pada lingkungan kita. Nah, jadi apa hubungannya Mas Engasek nih? Terkadang dengan adanya tren fast fashion ini itu juga menimbulkan banyak baju yang sering dibuang. Kenapa ya? Karena rusak, mungkin karena kurang tahan lama dan semacamnya. Nah, dengan menjaga kualitas pada pakaian sebenarnya secara tidak langsung atau langsung itu menjaga kualitas atau sustainability pada bumi gitu loh Pak. Jadi pakaian yang kita pakai kalau dirawat dengan tepat awet pasti Pak. Pasti akan ada umurnya of course. Namun umurnya jauh lebih lama kalau dirawat dengan tepat. Jadi kalau sayang bumi ya harus cucinya di Sengasek gitu ya Pak. Luar biasa. Para audiens Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada sebelum sesi akhir ini Ibu Sela Maharani akan memberikan satu gift surprise ya. Silakan Ibu. Ini yang mungkin ditunggu-tunggu ya Pak. Oke, silakan ya. Bagi seluruh penonton yang memberikan komen paling menarik bisa mengenai pengalaman cuci kalian di Sengasek atau pengalaman tentang perawatan baju kesayangan kalian, pemenangnya akan dipilih secara random dan akan mendapatkan free
pencucian di Seng Asek seluruh Indonesia dan Wah, juga goodie bag hadiah menarik. Wah, luar biasa. Oke, jadi jangan lupa untuk memberikan tadi apa yang disampaikan Bu Sela. Terima kasih Bu Sela ada kesempatan ini. Semoga bisa tetap sukses terus ya, memberikan inspirasi kepada generasi muda terutama ini yang betul-betul akan menjadi inspirasi dari kita semuanya. Baik, terima kasih. Kita akhiri wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. French passion for fashion began the story of Senkasak. Roger Savano built it on values of giving no less than perfect everywhere. Its flair for innovation made the name Senkasak a legend. Senkasak's expertise leads a line of trust.